Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayyuhal hadirun, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang yang mendung ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta segenap jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa merawat serta meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesungguhan kita untuk merawat dan meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari Jumat satu ke Jumat selanjutnya hingga hayat tercerabut dari badan. Mudah-mudahan kesungguhan dan keistiqomahan ini menghadirkan dua janji Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita pribadi maupun kepada keluarga kita. Apa dua janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang istiqomah untuk merawat dan meningkatkan iman dan takwa kita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam Quran surat At-Tolaq ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantunya memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dialaminya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rizki kepada orang-orang yang merawat dan meningkatkan takwanya dengan rizki yang tidak diduga-duga, baik di dalam bentuk maupun sumber datangnya rizki yang datang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan wabil khusus kita semuanya yang hadir pada kesempatan sholat Jumat di Masjid Al-Mahdi ini termasuk jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan keistiqomahan takwa kita dalam Jumat satu ke Jumat yang lainnya hadir dua janji Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku apa satu amalan di dalam Islam yang kamu sangat ingin sekali mendapatkan pahala dari amalan yang kamu lakukan tersebut." Wahai Bilal. Mendengar pertanyaan ini, kemudian sahabat Bilal menjawab, "Wahai Rasul, sungguh
tidak ada amalan dalam Islam yang paling aku harapkan pahalanya kecuali amalan itu adalah berupa aku berwudu, baik wudu siang maupun malam. Kemudian setelah wudu itu aku ikuti dengan melakukan sholat sunnah sesuai dengan yang telah ditetapkan kepadaku. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Artinya apa? Bapak-bapak akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bilal tadi ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, amalan apa yang paling diharapkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, sehingga sampai Rasulullah SAW mendengarkan kabar bahwa dua sandal sahabat Bilal itu sudah terdengar di dalam surga. Artinya apa amalan yang istimewa dari sahabat Bilal kalau sampai sandalnya sudah berada di dalam surga dulu? Lalu sahabat Bilal tadi menyampaikan bahwa beliau punya amalan yang rutin dia lakukan setiap kali selesai wudhu. Beliau melakukan sholat sunnah setiap sholat wudhu tersebut sampai akhir hayat dan tidak putus dilakukan sebagai amaliyah sehari-hari beliau. Artinya dari kisah sahabat Bilal ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahwa amalan yang dapat mengantarkan kita kepada surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu bukan banyaknya amalan, bukan besarnya amalan, bukan wah viral dan trendingnya sebuah amalan yang kita lakukan, tetapi bahkan hanya sebuah amalan melaksanakan sholat 2 rakaat saja, hanya setelah selesai wudhu saja, namun itu rutin dilakukan, itu sanggup mengantarkan seseorang menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, yang itu beritanya diviralkan kepada kita semuanya hingga sampai hari ini melalui salah satu hadis Rasulullah SAW. Dan keistimewaan sebuah amalan istiqomah ini sudah pernah Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu hadisnya, ahabbul a'mali ilallah ta'ala, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa inqallah, yakni jenis amalan yang kriterianya pertama adwamuha, amalan yang kita jika melakukannya adwamuha, dirutinkan, diberkelanjutkan amalan itu, wa inqallah, meskipun amalan yang rutin atau yang berkelanjutan itu adalah amalan yang sedikit. Oleh karenanya Rasulullah SAW memahami dan menghayati betul hadis ini, dan tentunya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai suatu saat ketika Rasulullah SAW menginap di rumah istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan malam hari beliau menunaikan sholat malam, dan di saat itulah istrinya terbangun dan melihat kaki Rasulullah SAW bengkak-bengkak, dan di saat selesai sholat istrinya Siti Aisyah ini tidak tahan lagi untuk menanyakan rasa penasaran di dalam hatinya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, lima tasna'u hadza? Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ibadah, apalagi amal ibadah ini sunnah, sampai sebegitunya? Maksudnya sampai sebegitunya itu kenapa sampai Rasulullah SAW melakukannya kakinya sampai bengkak-bengkak? Waqad ghufira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal jelas-jelas engkau sudah mendapatkan informasi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahan engkau yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah SAW? Apa dan syakur? Wahai istriku, tidakkah kamu bangga, tidakkah kamu senang memiliki seorang suami seperti aku, yang aku mengistiqomahkan amal ibadahku sebagai
sebagai rasa syukurku terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada dunia. Artinya hadirin Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan itu mendorong Rasulullah SAW untuk semakin bersemangat mengistiqomahkan amalan-amalan yang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kita lakukan ini, kalau menyitir dari sebuah kalimat bijak dari Yunani mengatakan, waspadalah dengan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan membentuk karaktermu, dan waspadalah terhadap karaktermu, karena karaktermu akan mengantarkan kepada masa depanmu. Dari kalimat bijak ini seolah-olah menggambarkan bahwa sesungguhnya masa depan kita, masa depan seseorang, salah satunya bisa terbaca, salah satunya bisa ditentukan dari apa yang biasa kita lakukan saat ini. Jika yang sudah dibiasakan adalah kebaikan, maka insya Allah masa depan dan karakter kita akan melekat dalam diri kita adalah karakter dan akhlak yang baik. Namun jika saat ini yang biasa kita lakukan, yang refleks rutin kita lakukan adalah amal yang tidak baik, amal yang jelek, amal yang kotor, maka dengan sendirinya secara tidak sadar orang akan melihat karakter diri kita adalah amal atau karakter yang kotor, dan insya Allah masa depan kita adalah masa depan yang seperti yang saat ini kita lakukan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar kiranya jika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk memiliki kebiasaan yang baik, dan sebaliknya membiasakan kebiasaan yang baik. Salah satu manfaatnya adalah amal yang baik, ibadah yang baik yang kita rutinkan dan kita biasakan itu kelak akan menempel menjadi karakter yang otomatis akan dilihat dan tentunya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah, amal soleh yang rutin kita lakukan, yang istiqomah kita lakukan, insya Allah yang kita tanam saat ini akan mengantarkan menuju masa depan kita, menuju masa depan putra putri kita, menuju masa depan siswa siswi dan santri yang kita bina. Kapan dimulainya? Maka dimulainya dari sekarang. Dengan kebiasaan itu maka akan mengantarkan masa depan mereka masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap muslim pasti menginginkan di akhir hayat atau di akhir kehidupan kita berakhir dengan kehidupan yang husnul khotimah, wafat dalam keadaan yang mulia, dengan cara yang indah dan dengan cara yang terpuji, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, kapan waktu wafat kita dan bagaimana cara kita nanti diwafatkan, tentu itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita rencanakan dan tidak bisa kita buat-buat ketika ajal datang mengambil kita. Maka jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah
sejak sekarang mari kita isi hari-hari kita dengan amalan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan amal-amal soleh, di mana amal ibadah dan amal soleh itu tidak hanya sekali, 2 kali, 1 bulan, 2 bulan kita lakukan, tetapi setelah itu kita tanamkan dalam diri kita bagaimana amal itu menjadi amaliyah yang melekat di dalam diri kita masing-masing, sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah merutinkan, mewajibkan dalam dirinya setiap kali selesai wudu, sahabat Bilal melanjutkannya dengan sholat 2 rakaat, sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat malam hingga sepanjang hayatnya. Dan demikianlah dalam kehidupan kita, apa amal ibadah, apa amal soleh yang akan menjadi amaliyah istiqomah, yang amaliyah rutin, yang akan mengantarkan kepada kita menjadi amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus menjadi amalan yang menjadi penutup bagi akhir kehidupan kita. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah seorang ahli tafsir, Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, mengatakan, man asa ala sayyid mata alaiha. Barang siapa membiasakan melakukan sesuatu, maka insya Allah dia akan wafat dalam keadaan melakukan apa yang biasa dia lakukan. Maka jika kita ingin diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebiasaan amal ibadah dan amal sholat yang baik, maka cara satu-satunya adalah sejak saat ini kita membangun kebiasaan, membangun apa yang kita istiqomahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam amal ibadah maupun amal sholat kita masing-masing. Marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati